yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Tri Hartono ya. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Dwi Nanda Agung dan Ibu Ina Rosdiana yang pada malam hari ini punya hajat mengakekahkan anaknya yang bernama Jasmine Sabrina Afaren yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sugiarto selalu di KM Masjid Miftahul Jannah, sesepuh kita, penasihat kita Bapak Haji Wardoyo, Bapak Ustadz Supri, Bapak Sutrisno, Bapak Mustafa, juga bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf bila kami sebut satu persatu, kelamaan banyak sebutin atu-atu. Insya Allah meskipun tidak kami sebut dan absen satu persatu, namun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di ini tempat dengan wasilah undangan dari Bapak Dwi Nanda Agung. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, langkah kaki kita dihitung ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilah kita semua apa yang menjadi hajat Sohibul Bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda Jasmine Sabrina Afaren ini Allah jadikan sebagai anak yang solihah, yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ajaran agama, dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak. Dan mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mendidik dan mengarahkannya menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tradisi seperti yang kita laksanakan saat ini merupakan salah satu cara tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Jadi ada dua sistem, tarbiyatul aulad qoblal wiladah dan ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Dulu kan kalau belum dilahirin kan baca surat Yusuf, surat Maryam ya, dengan ngarep-arep supaya anaknya lahir kalau cewek kayak Siti Maryam, kalau laki-laki kayak Nabi Yusuf. Paling kagak yang mirip-mirip hidungnya kayak mendingan ya, nggak iya. Padahal kenapa kita nggak ngarep kayak Nabi Muhammad aja? Kenapa? Karena kalau dilihat dari postur gantengnya, ini kalau ganteng itu buah semangka itu dibelah jadi dua, itu separuh gantengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang separuh dibelah jadi dua, yang separuhnya buat Nabi Yusuf, separuhnya buat orang sealam dunia. Coba bandingkan dengan Nabi Muhammad. Gak dengan Nabi kita bang, lah jauh kemana-mana, apalagi mau papar gimana ya, gandengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi juga dibacain ada baca maulidnya, yang mudah-mudahan rempet lah ya, mudah-mudahan rempet dengan wasilah baca maulid nepak apa yang menjadi sifat dari baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan saya yakin gitu, ada tujuan yang ngundang kita buat doain supaya anaknya menjadi anak yang utama, anak yang mulia, kan begitu. Anak yang utama, anak yang mulia itu menjadi arep-arep seluruh orang tua.
biar kata orang tuanya brengseknya kayak apa, ngarepin anaknya pasti baik. Tuh. Cuman kadang-kadang begini bang, namanya anak itu kan orang jauh dari bapaknya. Anak dari pohonnya sih bang. Anak tidak akan jauh dari bapaknya. Kata orang-orang mah kulit gak akan jauh dari kacang, gak akan kulit dari kulitnya. Jadi kalau kita kepengen punya anak yang soleh dan soleha, lah kitanya dulu soleh bang. Lah kalau kitanya orang soleh lagi mah anak kita pengen soleh, kapan kita ini anak kita diambil dari genetik kita, dari bibitnya, dari bibit kita. Kalau bibitnya IR64, lah pasti tubuhnya IR64, nggak mungkin jadi bakso ketan, nggak mungkin. Apa yang jadi bibitnya pasti itu yang tumbuh. Makanya genetik seorang laki-laki itu dominan. Jadi kalau pengen kita anak-anak kita soleh, kita dulu solehin, begitu. Kalau anak pengen kita menjadi anak-anak yang mulia, kita sendiri berusaha jadi orang mulia, berusaha jadi orang baik. Merujuk kepada ungkapan dari Syekh Abdul Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitabnya, beliau mengatakan begini: afdolun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Utama-utamanya manusia itu yang di dalam dirinya ada 5 hal. Ya, ada 5 entar 5 hal kita ini, 5 hal kita bahas, kita terapin dalam diri kita, kita arahkan buat anak kita. Yang pertama, ayyakuna li'ibadati rabbih muqbilan. Yang pertama, hendaknya ia beribadah kepada Allah semata-mata, benar-benar karena Allah. Ya, artinya kita ibadah ikhlas, takarrub kepada Allah, mendekatkan kepada Allah juga semata-mata karena Allah, ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Pun kita banyak yang ibadah bukan karena semata-mata karena Allah. Kadang-kadang kita orang ke masjid malu, kagak enak sama Pak DKM. Jadi ke masjidnya karena kagak enak sama DKM, bukan karena Allah. Gak enak sama Pak Tio ngiyatin baik. Ya. Akhirnya sholat jamaah orang dilihatin Pak Tio. Ya. Jadi ibadahnya karena Pak Tio, bukan karena Allah. Kalau ibadah kita karena Allah, bodoh amat mau Pak Tio ngomong apa, mau DKM ngomong apa, kita lillahi ta'ala, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Hendak di dalam diri orang tersebut manfaat untuk sesamanya jelas nampak kelihatan. Ini yang susah. Ya, kadang-kadang pun kita omong doang, ya, omdo atau bang anuan. Syarat yang kedua, hal yang kedua yang kalau kita ingin jadi orang mulia, orang utama di mata Allah adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Manfaat buat orang lain di sekeliling kita itu jelas nampak, bukti, ya, bukan hanya sekedar omongan. Karena begini bang, Al-Quran itu kitab, ya, kalau cuman dibaca doang, orang dipraktekin gak ada fungsinya. Kitab fikih setebal apapun itu teori, kudu dipraktekin baik ketemu pahalanya. Ya, ilmu maling itu hukumnya boleh kita belajar, yang haram prakteknya. Ya, lah benar bang, kita belajar ilmunya pencuri itu boleh, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang nggak boleh dipraktekinya, karena dengan tahu ilmu maling kita bisa antisipasi
Nanti dengan ilmu fikih kita bisa beribadah karena dituntut oleh ilmu tadi. Jadi kalau kita semua ilmu tiba dipelajarin doang nggak percuma, karena ilmu akan bermanfaat manakala dipraktekkan dalam kehidupan begitu. Jadi kita belajar buat ilmu sholat dari tahun adu sampai gini hari belajar kagak dipraktekin sama bohong. Maling juga dipraktekkan ya? Jangan cuma haram. Iya. Jangan Pak Parji, biar kalau di bambu situ potong gua nggak boleh maling. Ya iya namanya maling apa dosa. Gitu. Ya. Makanya ilmu itu yang nggak boleh dipraktekin, ilmu itu boleh dipelajari, orang boleh dipraktekin. Itu hal yang kedua. Nah, guru manfaatnya jelas nampak. Untuk manfaat buat orang-orang sekeliling kita orang kudu kaya, orang kudu banyak banda, orang kudu alim. Ya, yang punya ilmu manfaatkan dirinya dengan ilmu yang dia punya. Yang punya harta manfaatkan dirinya orang-orang sekeliling kita dengan harta yang dia punya. Yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, manfaatkan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan tenaga. Yang kagak punya tenaga juga kebangetan gue itu mah. Nah, iya kalau udah ilmu kagak, banda kagak, tenaga kagak, jangan repotin sama yang gitu. Nah, iya ini kadang-kadang pun nyumbang kagak, ya kan? Ngasih arahan kagak, ngerjain kagak, ngomong. Lah iya komplain tuh tabok orang itu mah. Ya. Lah iya. Tuh, kudu manfaat buat orang. Jangan nunggu kita ada, jangan nunggu kita punya harta banyak. Nanti kalau kita nunggu kaya, belum kaya udah mati duluan, ada jadi manfaat kita buat orang. Terus hal yang kedua. Yang ketiga, ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Yang ketiga, ciri orang yang mulia di mata Allah, hendaklah orang-orang yang ada di sekelilingnya selamat dari keburukannya. Ini rada di berkembang, ya, selamatin orang dari keburukannya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya dari keburukan dirinya maupun keburukan tangannya. Jadi kalau ulama mentafsirkan aidihi itu ada yang mengucapkan tangan secara zahiriyah, tangan, ya, karena kalau selamat dari tangannya berarti nggak pernah mukul orang, tapi ada yang mengartikan kekuasaan. Nah, yang repot itu yang kekuasaan. Kan sekarang kita lagi banyak nih, lagi bahas banyak ya masalah pemerintahan. Jadi banyak kebijakan yang diambil oleh orang-orang atas kita, yang orang-orang itu juga orang-orang muslim ya, tapi kebijakannya bukan menyelamatkan kita, orang-orang yang ada di bawah menyelamatkan kita, tapi justru banyak yang merugikan kita, banyak yang mendolimi kita. Jadi kita belajar dari diri dewek ya, dari kita sendiri belajar. Jangan sampai orang lain itu celaka karena kita. Jangan sampai orang lain tersakiti karena kita. Pun kadang-kadang ada kita nih, ya mohon maaf, kadang-kadang saya suka begitu. Iya, kadang-kadang ngomongin kan kalau kita lagi jauh kan kita lagi ngomong sama Pak Supri, kita ngomongin Pak Panji kan udah tahu Pak Panji. Udah tahu. Nanti jiran kita udah begini, Pak Supri ngadu ke sana. Ya kan, akhirnya kejelekan Pak Parji ngepost gara-gara omongan saya. Kan begitu. Itu kadang-kadang ya hal yang orang rasa. Ya, kita komplain sama orang yang langsung nggak berani. Kita komplainnya lewat teman kita, entah teman kita selonongan. Ya, tuh. Makanya milisani,
jaga jangan sampai orang lain tersakiti karena lisan kita. Syarat yang ketiga itu keempat. Yang keempat ayyakuna ala ma fi aidin nasi aisan. Bodoh amat sama harta milik orang lain. Tuh, ya. Jadi kalau bodoh amat mah bagaimana? Kita orang iri, orang harap pemberiannya. Ya, qanaah. Hanya mengharap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini udah masa bodoh sama banda orang lain, udah biar orang kaya nggak biarin. Ya, itu mah rezeki dia. Ya. Kita jangan iri. Kadang-kadang ada teman puji. Ya, dia nanti lihat orang naik dikit, apa namanya? Derajatnya naik dikit, ekonominya naik dikit ya. Dia mah boleh tujuan duitnya. Ya, dia mah boleh sampingan. Ya. Sampingan mas lagi bagian B. Kadang-kadang kita masukkan suka usil. Mau duit dari mana kayak itu milik dia. Mau haram itu urusan dia. Kita kan nggak ada sangkut pautnya. Ya, rizki yang kita punya baik halal maupun haram itu kita yang tanggung. Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagak mungkin saya yang dapat rezeki tanggung jawab pasukan, nggak mungkin. Tetap tanggung jawabnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kudu qanaah. Semata-mata mengharap karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi harapan kita pun kita dalam setiap sholat ngaku sama Allah. Iya karena aku dua iya kan. Nasta'in itu praktekin bang dalam hidup kita. Kita punya Allah yang maha kaya. Ya, kalau kita lagi butuh, lagi kepepet, benar-benar kepepet, lah ngadu sama Allah. Ya, aduh, karena aku lagi lindung Pak Haji nih gimana ya? Habisnya ke Pak Haji gitu, lu Pak Haji lagi belangsang juga, gak sama gue aja. Ya, tapi kalau ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah maha kaya. Ya, Allah maha kaya. Rezeki kita ini sudah diciptain sama Allah, itu pasti dikasih rezeki, pasti. Dulu kita punya anak satu, ya, sama bini satu, berarti kan 3 orang. Itu dipatok sama Allah rezekinya 3 orang, 3 piring. Ketika nambah anak satu rezekinya 4 piring, agak mungkin nih buat 3 piring. Gitu kan. Jadi kudu kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya, Allah maha mampu. Apapun yang kita minta kepada Allah pasti dikabulin. Rezeki udah ditakar sama Allah, mual bakal ketukar. Ya, iya. Kadang-kadang kita ngomong rezeki kan bukan titipan dari Allah. Kalau emang dititipin punya waktu dititipin lagi ya. Ya. Iya, karena rezeki cuman dia banda, cuman titipan ini banda saya dititipin kemana ya? Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar minta sama Allah, insya Allah. Ya, cuman kadang-kadang kan kita ketika sholat iya karena wudhu iya karena stain, ketika praktek dalam hidup kita nastahinya ke orang-orang ke makhluk. Nah, tuh makanya kita jadikan diri kita mulia. Ya, yang terakhir adalah ayyakuna lil mauti mustaqidan, menyiapkan diri buat jemput kematian. Ini langkah orang ini, langkah siap-siap buat mati. Orang-orang siap-siap buat masa depan, ya kan? Padahal kalau kita pikir secara nalar bener, masa depan kita itu mati, bang. Ini udah, ya, rumah masa depan kita kuburan. Itu udah pasti, siapapun, apapun jabatannya itu pasti ke situ, mah. Cuma nggak tahu kapan wayahnya. Makanya kudu siap-siap. Makanya salah satu hal yang menjadi ciri orang yang mulia di mata Allah adalah senantiasa menyiapkan diri buat jemput kematian. Makanya di dunia ini kita belum lama, boleh hidup lama, minta hidup panjang umur sama Allah, tapi yang berkah umurnya. Ya, umur kita buat ibadah. Karena kehidupan dunia ini kita yang kita jalani itu adalah wasilah buat menuju surga. Dunia majra'atul akhirat. Dunia adalah ladang buat akhirat. Mumpung kita masih di dunia, nanam biar banyak. Kangkung, terong, ya. Lah iya gitu bang. Ya ada sedekah,
ada zakat, ada sholat, ada dikir, pada bahasanya begitu, ada terong, cabai, tomat. Nanti kita di akhirat panen bang, kita nanam tomat, panennya tomat di akhirat, begitu. Kalau kita nanam di dunia nanam cabai, mungkin kagak bakal batal semua. Tanamnya, panennya terong nggak mungkin. Ya, apa yang kita tanam, apa yang akan kita petik. Kalau kita nanamnya baik, pasti akan berbuah baik, panennya juga akan baik. Makanya ingin kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, solehkan dulu diri kita. Makanya kata Rasulullah, fatbar bizatiddin taribat yada. Jadi mulailah kita dengan nyari bibit yang baik. Kalau bibitnya udah baik, ya kan, ladangnya biar subur. Begitu, dibibitin, apa namanya, dipupuk, dipupuk. Tuh, mudah-mudahan anak-anak itu dia anak. Tapi jangan lantas kita mengharuskan, bang. Kita kadang-kadang sokan salah. Kita sokan salah. Bocah dicecar suruh ngaji, ngaji. Bapaknya kongkong ngopi. Nah, mental kita nyuruh, bukan ngajak. Ya, mental kita nyuruh. Ini tiap sore majlis di mana penuh bocah, berisik doang. Kalau orang tua yang ikut kan ada. Ya, sekarang gini dah. Mungkin Pak Supri ngajar di majlis, ya kan? Bocah banyak banget. Kita udah ngerasain ngajar, pesnya luar biasa, emosinya luar biasa. Pengen kita tabok anak orang, kalau ditabok mesinnya luar biasa. Ya, karena kalau ada bapaknya kan gampang, bapaknya yang nyentil, cepluk. Ya, kalau kita yang nyentil orang bisa ke polisi bang, karena pak, nggak beneran. Kita nyentil bocah, nangis, jengkeng, pulang lah orang bapaknya nyamperin, orang terima. Satu kan saya usir. Kalau bapak nggak terima sahabat bawa pulang, jangan suruh ngaji di musola. Enak aja bapak ngelipitin saya doang, bayar kagak, ngajarin kagak. Yang wajib ngajarin bukan ustaz, orang tua yang wajib ngajar mah. Nggak ada dalilnya dari soalnya. Ustaz kudu ngajarin bocahnya dewek boleh, wajib. Tapi kalau bocah orang lain mah gak ada urusan itu mah. Yang wajib itu ngajarin anak sendiri. Jangan lantas karena kita udah ngajarin bocah kita, ngarahin bocah kita jadi orang yang bener, harus bener, jangan salah. Yang begitu salah. Tugas kita itu cuma ngarahin anak kita menjadi baik, nunjukin bagaimana caranya baik, sesuai yang kita tahu. Urusan dia mau baik mau kagak itu urusan Allah, gitu. Ya. Makanya kan sering lihat kita bocah anak Kiai Badar, ya, anak Ustaz Badar ya, itu karena tujuan kita nyuruh, ya, kita itu cuma mengarahkan. Yang menjadikan baik dan tidaknya anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita udah maksimal mengarahkan anak kita ke arah yang baik, montong lupa doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ke anak kita disolehkan. Nah, saya mah hampir frustasi bang mau ujung bocah, percaya bang, ya, nggak iya. Kita doain di wali, zarah wali songo, doa ya Allah, nih kalau bocah ini ada manfaatnya, bisa pintar, bisa manfaat orang banyak, beri dia hidayah, beri dia taufik. Kalau kagak bisa matiin ya Allah saya ikhlas. Pasrah itu udah. Jadi karena apa? Kita udah ikhtiar, udah kita arahin yang benar begini, yang benar begini, masing begitu baik. Itu pasrahin sama Allah. Ya? Allah maha kuasa. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya benar jadi kagak benar, yang tadinya kagak benar jadi benar. Makanya minta kepada Allah supaya hal-hal buruk yang ada dalam diri kita dan dalam keluarga kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga jadikan anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah, yang menjadi orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia di mata Allah maupun di mata manusia. Karena kalau udah mulia di mata Allah, pasti mulia di mata manusia. Ya. Tapi banyak orang yang mulia di mata Allah, hina di mata manusia. Ya kita berharapkan mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Tuh.
Makanya ya kita hanya berharap ya setelah kita maksimalkan usaha kita menjadikan anak-anak kita yang solih dan solihah, kita arahkan yang baik, baru kita mohon terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan disuruh doang bang ya, mental kita jangan mental nyuruh. Kalau nyuruh mah ya pakai tunjuk lu ke sono, mau kitanya diem baik tuh kalau nyuruh. Kalau ngajak kita yang di depan, ayo. Nah, itu. Jadi bocah kita yang kita ajak. Karena kita membentuk karakter bocah itu dari kecil. Jangan nunggu gede. Ah bocah gue mah ngajinya gede aja. Hah? Iya kalau nyampe gede. Hah? Nah, iya kadang-kadang bocah begitu udah masuk SMP. Nggak di mana kagak di mana. Bocah itu suruh ngaji dari mulai lulus TK masuk SD suruh ngaji tuh bocah. Nanti SMP kelar masalah ngajinya. Seolah-olah kalau udah nyampe SD itu ngajinya tamat. Kamu dari mana? Ya, kelar ngaji bang. Ngaji mah nggak ada putusnya. Kata Rasulullah minal mahdi ilal mahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan dikira kita udah tua begini kagak punya kewajiban ngaji. Dia masih wajib ngaji mah. Ya, yang diwajibkan sama Rasulullah ngajinya, bukan pinternya. Orang ngaji kagak kudu pinter. Lu ngaji kagak pinter. Masih dari dulu gitu baik ngaji ge dengan gua kagak ngaji. Nah, yang gua yang ngaji kagak. Enggak apa lagi lu yang kagak ngaji gitu bahasanya. Ya, udah kagak ngaji gua enggak lagi. Gitu. Ya. Makanya biar buat contoh buat anak kita. Karena kita kan orang-orang mikirnya kan begitu. Kalau orang ngaji pasti ya kagak ada bang dari sononya. Pintar itu mah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang ya banyak orang yang kolak bahasanya lulus gitu mah kagak. Ya. Buat sekarang mah saya di SMP itu kalau bayaran rajin itu lulus bocah mah. SMK bayaran rajin, penting bayaran lancar lulus biar beko juga. Lah iya, coba ya. Lah iya, sekarang mah yang penting lulus, makanya bocah banyak yang lulusannya tinggi, begitu udah lulus pelangap lomo karena kagak ada skillnya. Begitu. Mendingan orang-orang dulu sekolahnya pendek tapi belajarnya otodidak jadi orang-orang pinter. Ya, gitu. Jadi yang diambil itu ilmunya, yang disuruh suruh belajar ilmunya. Ijazah mah nggak begitu penting, nggak ditanyain sama malaikat. Malaikat pada pintar-pintar nggak punya ijazah. Ya, nah iya tuh. Makanya kita disuruh cari ilmu. Makanya waktu kita sekolah dulu begitu, sekolah. Begitu mau ujian, orang yang duit nggak bayar ujiannya. Akhirnya nggak boleh ujian, suruh keluar. Kadang ngomong sama pakai suruh keluar, nggak boleh ujian, nggak ada nomor peserta. Lu sekolah nyari jasa apa nyari ilmu? Nyari ilmu ya udah nggak ujian biarin, dapat ilmunya. Cuman sekarang kan kalau kita sekolah orang punya ijazah bahasanya apa? Putus sekolahnya. Agak punya ilmu. Jadi tolong ukur ilmu sekarang itu ijazah. Salah bang. Ya. Buang mindset itu. Ya. Makanya tekenin buat anak-anak kita itu yang ditekenin belajarnya, bukan masuk sekolahnya. Kadang-kadang masuk uang, bocah sekarang masuk doang di mengarah uang jajannya. Begitu masuk dari rumah seragam rapi, wah necis pakai sepatu naik motor, kagak ke sekolah ngeliwas, lari ke PS tuh. Saya udah banyak tuh. Mudah-mudahan anak-anak kita mah jangan ya. Makanya kita arahin dari sedini mungkin, karena orang tua yang punya kewajiban. Jadi jangan cuman nyuruh, ngajak. Diajak yang kira-kira udah nalar bisa kita ajarin, bisa kita ajak gitu. Cuma didampingin, jangan timbang diangsrongin doang, yang datang bocahnya doang. Ya Allah ya Karim, bocah umur 4 tahun diangsrongin ke masjid ada 4 biji. Wah dia orang lagi sholat lari ke sono lari kemari, orang banyak dilompatin. Ya Allah ini anak siapa? Udah begini modelnya ya. Jangan. Yang punya pikiran dikit lah kita yang tuaan gitu. Jadi nyerahin bocah, kalau emang bocah timbang umurnya masih 4 tahun ya orang tuanya ngikut, taruh di sampingnya begitu. Mau pergi tarik
Jangan bocahnya doang yang suruh ke masjid. Kasihan Pak Tri ya gitu ya. Anjlang-anjlang gua ya. Mau kita sentil anak orang lah celeng. Tuh. Ya mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita lebih baik dan lebih baik kehidupan kita dalam faktor ekonomi maupun ilmu-ilmu kita ya, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.